Nah, bab selanjutnya yaitu sistem persamaan linear 3 variabel ya. Sama Ibu ditulis SPL-TP ya. Misalkan di sini Ibu memiliki 2X ditambah 3Y ditambah 6Z sama dengan 12. Ini disebut apa? Disebut persamaan linear 3 variabel. Kenapa Ibu 3 variabel? Perhatikan. Di sini ada 3 variabel ya. Yang pertama X, yang kedua Y, yang ketiga Z, dan ini konstantanya. Kemudian jika misalkan Ibu tambahkan misalkan berapa ya, X ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 10 misalkan. Kemudian 3X ditambah 6Y ditambah 8Z sama dengan 14 misalkan. Ini kan ada 3 persamaan ya, berarti disebut dengan sistem. Kenapa disebut dengan sistem? Jika persamaannya lebih dari 1, ini kan ada 3 ya, maka disebut sistem ya. Sistem persamaan berarti sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian apabila misalkan ya diketahuinya itu 2A ditambah 3B ditambah 3C sama dengan 9 atau 12 misalkan ya. Apakah ini termasuk persamaan linear 3 variabel? Termasuk ya, di sini variabelnya A, B, C. Boleh nanti kalian P, Q, R. Boleh ya? Boleh. Nah, perhatikan yang ini. Dari yang ini, itu nanti kalian bisa menentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Oke. Apabila misalkan, ini persamaan yang pertama ya. Kemudian Ibu tuliskan lagi X ditambah 3Y ditambah 4Z sama dengan 10 misalkan. Kemudian 2X ditambah 3Y ditambah 6Z sama dengan 11. Ini yang persamaan yang kedua, ini persamaan yang ketiga. Perhatikan, apakah kalian bisa menentukan nilai A, B, C dari ketiga persamaan ini? Tidak ya. Kenapa Bu? Karena di sini jadi si variabelnya itu bisa diketahui nilai X, Y, Z-nya variabelnya ya, apabila ketiga persamaan itu variabelnya itu saling terikat. Jadi kalau misalkan di sini kan ini X, Y, Z, X, Y, Z, ini juga harus X, Y, Z. Kecuali kalau misalkan di sininya ini kan A, B, C, di sini A, B, C. Sini variabelnya A, B, C gitu. Bisa P, Q, R, P, Q, R, P, Q, R. Jadi si variabelnya itu harus saling terikat, baru kita bisa menentukan nilai variabelnya. Nah, selanjutnya contoh ya, itu soalnya ada di modul yang diberikan Ibu. Sebuah penelitian terhadap 3 bakteri menunjukkan bahwa setiap bakteri membutuhkan sejumlah zat karbon, fosfat, dan nitrogen. Ingat-ingat ya, ini penyelesaiannya seperti ini ya. Jadi nanti dari soal cerita kita buat model matematikanya. Seperti ini ya. Yang pertama itu karbon, kita tuliskan karbon ya di sini. Karbon, kemudian fosfat, kemudian nitrogen. Setiap harinya untuk bertahan hidup. Yang pertama, bakteri A, kita tuliskan lagi ya. Jadi bakteri A, itu lagi berarti di sini 3 kolom ya. Di sini bakteri A, kita tulis BA saja. Kemudian bakteri B dan bakteri C katanya. Bakteri C. Bakteri A memerlukan 3 unit karbon. Kita tuliskan 3 unit karbon, 1 unit fosfat di sini, kemudian
5 unit 3 unit karbon, kemudian 1 unit fosfat, kemudian 5 unit nitrogen. Ini untuk bakteri A. Kemudian untuk bakteri B memerlukan 2 unit karbon, kemudian 3 unit fosfat, dan 4 unit nitrogen. Ya, kemudian adapun bakteri C memerlukan 4 unit karbon, kemudian 2 unit fosfat, dan 1 unit nitrogen. Nah, yang pertama, bagaimana kamu menggunakan variabel untuk menyatakan banyak bakteri? Untuk menyatakan banyak bakteri, kita misalkan ini bakteri AX, bakteri B Y, bakteri C Z ya. Misalkan itu seperti itu ya. Kemudian selanjutnya pada penelitian tersebut disediakan 60.000 unit sumber karbon. Ini batas maksimumnya itu 60.000. Kemudian 50.000 unit fosfat, 50.000 unit fosfat, dan 75.000 unit nitrogen. 75.000 unit nitrogen ya. Nah, sudah dapatkan tabelnya? Bagaimana cara memodelkannya, Bu? Nah, tadi kan sudah didapat ya ini. Kita buat model matematikanya. Perhatikan, berarti kita bacanya ke samping ke sini ya. Sehingga diperoleh 3x ditambah 2y ke sini ya. Ditambah 4z. Maksimumnya 60.000 unit. Berarti maksimum itu tidak lebih kan? Berarti kurang dari atau sama dengan 60.000 unit ya. Berarti ini yang pertama ya. Model yang pertama. Kemudian yang fosfat sekarang. X ditambah 3Y ditambah 2Z kurang dari 50.000. Ini kita belajar memodelkan ya. Kemudian 5X ditambah 4Y ditambah Z kurang dari atau sama dengan 75.000. Nah, ini merupakan model matematika dari soal yang ada di modul.